siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai tindakan korupsi di instansi swasta. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada James Situmorang, lalu selanjutnya ada Putra Awan, lalu ada saya sendiri Clara Febiola Sultama, dan nanti ada Anesia Fatia. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi apa itu korupsi? Jadi penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam perusahaan atau organisasi, yayasan dan sebagainya yang diambil untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian suatu negara. Jadi menurut saya apa itu korupsi? Jadi menurut saya korupsi ini apalagi di Indonesia kita harus bisa yang namanya mencegah memberantas korupsi apalagi di Indonesia, dan kita sebagai masyarakat biasa juga bisa yang namanya untuk memberantas korupsi atau mencegah korupsi. Jadi korupsi di sini didefinisikan sebagai suatu perbuatan pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang berakibat pada kerugian negara. Jadi kalau korupsi itu kayak suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang biasanya itu dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi, bisa itu sebuah perusahaan yang memang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seseorang. Terus juga korupsi itu menurut saya suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, bisa perusahaan, organisasi, yayasan dan juga sebagainya untuk keuntungan pribadi dan juga orang lain. Terus kalau untuk materi kita sekarang, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh instansi swasta atau suatu perusahaan swasta. Menurut kalian gimana? Jadi di sini dalam perspektif legal formal, di sini kita hanya mengenal kejahatan korupsi itu pada sektor publik, yakni segala perbuatan atau jenis korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi, yang dimana pusat dari perhatiannya pejabat publik atau pegawai pemerintah atau pegawai negeri sipil. Terus juga korupsi yang terjadi di sektor swasta ini atau perusahaan swasta ini, banyak yang mengira selama ini publik itu menilai kalau persoalan korupsi yang semakin merajalela itu cuma terjadi di lingkungan pemerintah. Padahal sebenarnya korupsi yang terjadi di sektor swasta atau bisnis itu jauh lebih dahsyat dan juga mengkhawatirkan. Dan itu buktinya bisa kita lihat di laporan hasil survei Global Corruption Report yang dirilis oleh Transparansi Internasional. Dia mengatakan bahwa banyak kondisi yang memungkinkan terjadinya krisis terkait risiko korupsi di dunia bisnis. Kerugian akibat praktik korupsi di sektor swasta secara global dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditenggarai mencapai nilai kurang lebih 300 miliar US dollar. Jadi mungkin akibatnya dari korupsi ini dari kelompok bisnis, pejabat publik, harga yang dibayar mungkin sekadar uang, praktik itu secara langsung telah merusak kinerja perusahaan. Jadi mungkin imbasnya terjadi korupsi pasar yang lemah, persaingan sehat, harga yang adil dan efisiensi. Dampak terburuk lain adalah mempertahankan birokrasi partai politik pemerintah yang korup. Jadi lobby-lobby bisnis yang kotor telah melemahkan legislasi pemerintahan. Jadi pelaku bisnis kuat bisa mengendalikan kebijakan dari pemerintahan. Akibatnya mungkin mustahil terciptanya keputusan demokratis, tapi keputusan atau kebijakan sudah diarahkan kepada kelompok swasta bermodal kuat dan memberi suap paling banyak. Itu menurut saya. Jadi menurut saya sektor swasta juga bisa memainkan peran pemberantasan anti korupsi agar swasta tidak ikut-ikutan yang namanya korupsi, dan untuk mencapai itu terlebih dahulu kita menegakkan hukum harus berjalan. Lembaga penegakan hukum seperti berjalannya Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kejaksaan harus mulai memprioritaskan kasus korupsi di sektor swasta. Terus juga banyak nih sekarang di negara-negara berkembang
itu politisi dan pejabat pemerintah itu banyak menerima suap dari kelompok swasta sebanyak 20 sampai 40 miliar US dollar atau sekitar 200 sampai 400 triliun setiap tahunnya. Dan biasanya suap itu dilakukan dengan cara yang terorganisasi dan nyaris tidak tersentuh oleh hukum. Dan juga laporan DCR menunjukkan lebih dari 2.700 eksekutif bisnis yang disurvei dari 26 negara, ditemukan 2 di antara 5 pejabat eksekutif bisnis mengakui pernah dimintai menyuap ketika berhubungan dengan lembaga pemerintahan. Terus Jadi mungkin dampak dari krisis ini yaitu ekonomi global telah membuka mata semua orang tentang pentingnya penerapan transparansi dari akuntabilitas di sektor swasta. Jadi praktis bisnis yang kotor dalam sektor swasta ternyata memberi efek domino yang merugikan kepentingan publik secara langsung. Jadi praktik spekulan bursa saham, pengedaran pajak, dan diinformasi oleh bisnis swasta dapat mengakibatkan kerugian besar yang dalam krisis ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang luas. Jadi skandal di perusahaan Enron, Global Crossing, dan WorldCom yang terjadi di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu merupakan contoh penipuan atau biasa disebut dengan fraud yang dilakukan perusahaan swasta. Jadi skandal tersebut memberikan efek bola salju seluruh dunia dan konspirasi global serta merusak kepercayaan publik tentang integritas bisnis. Jadi di sini bangunan hukum mengenai korupsi yang berangkat dari dan atau dipengaruhi sebagian besarnya oleh teori dan asumsi membawa konsekuensi yang serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi bisa dipastikan bahwa dalam strategi penegakan hukum, institusi penegak hukum khususnya KPK di sini tidak sanggup menjangkau entitas lain di luar yang telah diatur oleh Undang-Undang Tipikor dan limitasi dalam Undang-Undang KPK. dan juga akibat korupsi yang dilakukan oleh kelompok bisnis ke pejabat publik, harga yang dibayar itu nggak sekedar tentang uang doang, dan praktik itu secara langsung telah merusak kinerja perusahaan, dan imbasnya itu terjadi korupsi pasar yang melemahkan persaingan sehat, harga yang adil, dan juga efisiensi. Dan dampak terburuk lain adalah mempertahankan birokrasi, partai politik, dan pemerintahan yang korup. Jadi pada intinya korupsi yang dilakukan di instansi swasta itu justru lebih mengkhawatirkan dan lebih dahsyat dilakukan daripada di lingkungan pemerintah. Jadi selama ini publik hanya berpikir bahwa korupsi itu persoalan korupsi hanya di bidang lingkungan pemerintah. Sebenarnya korupsi di sektor swasta itu juga dahsyat untuk korupsi dan lebih mengkhawatirkan dalam swasta, bahwa korupsi itu bukan hanya untuk lingkungan pemerintah, tetapi swasta juga harus semakin, kalau kita bisa bilang bahwa swasta juga bisa sangat merajalela untuk korupsi. Jadi faktanya juga di sini di beberapa negara lain itu seperti di negara Hong Kong, Singapura itu mereka tuh udah berhasil memberantas korupsi. Nah, tapi di Indonesia ini tuh korupsi belum sempat terberantas dengan baik karena di sini ada kesalahan di pemerintahannya. Karena di sini pemerintahannya itu tidak melakukan sesuai dengan standar internasional, baik pun sesuai dengan standar nasional dalam menangani atau memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Jadi pada intinya korupsi yang dilakukan dimanapun itu bukan suatu tindakan yang baik, dan kita dari diri kita masing-masing sebagai mahasiswa juga harus bisa mencegah yang namanya korupsi. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.